Apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih setiap data terhadap nilai rata-ratanya, tapi selisih yang dihitung selalu positif atau selisih mutlak. Intinya, simpangan rata-rata menunjukkan seberapa tersebar data tersebut terhadap rata-ratanya. Di sini ada rumus dari data tunggal. Rumus dari data tunggal yaitu SR, sigma harga mutlak, XI dikurang X bar per N. XI adalah nilai data KI, X bar adalah rata-rata, dan N adalah jumlah data. Untuk mencari rata-rata dari data tunggal, rumusnya yaitu X bar sigma XI per N. X bar adalah rata-rata, XI adalah data KI, dan N adalah jumlah data. Nah, di sini juga ada rumus untuk menentukan simpangan rata-rata data kelompok. Rumusnya yaitu SR sigma FI harga mutlak XI dikurang X bar per sigma FI. XI adalah nilai tengah data KI, FI adalah frekuensi data KI, X bar adalah rata-rata, sigma FI adalah jumlah seluruh frekuensi. Untuk menentukan rata-rata dari data kelompok, rumusnya yaitu X bar sigma FI dikali XI per sigma FI. FI adalah frekuensi data KI, XI adalah nilai tengah kelas I, dan sigma FI adalah total frekuensi. Baik, di sini ada contoh soal simpangan rata-rata data tunggal. Tentukan simpangan rata-rata dari data 21426. Penyelesaiannya ini pertama kita harus mencari X bar atau rata-rata. Jadi kita jumlahkan semua data dengan jumlahkan semua data lalu dibagi dengan banyaknya data. Dihasilkan 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6 per 5 sama dengan 15 per 5 atau 3. Setelah mendapatkan X bar atau rata-rata, kita masukkan ke dalam rumus yakni SR sama dengan sigma nilai mutlak dari XI kurang X bar per N. Jadi kita selisihkan semua data dengan rata-rata lalu ambil nilai mutlaknya. Terus setelah itu dibagi dengan banyaknya data. Jadi 2 dikurang 3 ditambah 1 dikurang 3 ditambah 4 dikurang 3 ditambah 2 dikurang 3 ditambah 6 dikurang 3 per 5. Dihasilkan 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 per 5 sama dengan 8 per 5 atau 1,6. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,6. Ini ada tabel yang berisi nilai dan tabel yang sudah dikelompokkan. Langkah pertama, kita jumlahkan frekuensinya dari atas sampai bawah. Kita tambahkan 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4, hasilnya 20. Kalau sudah, kita lanjut ke kolom XI. Cara untuk mengisi kolom XI, perhatikan kolom nilai. Caranya, 30 ditambah 39 dibagi 2 sama dengan 34,5. 40 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan 44,5. 50 ditambah 59 dibagi 2 sama dengan 54,5. 60 ditambah 69 dibagi 2 sama dengan 64,5. Begitulah cara melengkapi kolom XI. Kolom selanjutnya kolom FI dikali XI. Cara melengkapi kolom ini yaitu frekuensi dikali kolom XI yang sudah barusan kita isi. Jadi caranya 3 dikali 34,5 hasilnya 103,5. Lanjut 7 dikali 44,5 hasilnya 311,5. 54 dikali 6 hasilnya 327. 4 dikali 64,5 258. Kalau sudah lengkap, kita jumlah dari angka di atas sampai angka bawah, yaitu 1000. Seperti ini untuk melengkapi kolom FI dikali XI. Lanjut ke kolom selanjutnya. Langkah selanjutnya kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Rumus mencari rata-rata data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI per sigma dari FI. Nah, untuk angka yang di atas ini itu jumlah dari kolom FI dikali XI. Kalau untuk angka yang di bawah, kita isi dengan jumlah frekuensi yang awal kita udah hitung. Jadi, 1000 dibagi 20 hasilnya 50. Setelah kita mendapatkan rata-ratanya, baru kita bisa melengkapi kolom ini. Tanda yang seperti huruf I besar itu namanya harga mutlak.
Artinya jawabannya selalu positif. Jadi di mana-mana ketemu jawabannya negatif diubah menjadi positif. Contohnya, kan yang kolom pertama itu XI-nya 34,5. Terus kita kurangin sama rata-rata yang tadi kita cari, yaitu kan rata-ratanya 50. Jadi 34,5 dikurang 50 hasilnya negatif 15,5. Tapi karena ada tanda harga mutlak, maka hasilnya jadi positif 15,5. Lanjut ke kolom yang kedua. Di situ XI-nya 44,5, terus kita kurangin sama rata-rata yang udah kita cari 50, hasilnya negatif 5,5 berubah jadi positif 5,5. Lanjut 54,5 dikurang 50 hasilnya positif 4,5. 64,5 dikurang 50 hasilnya 14,5. Lanjut ke kolom yang terakhir, yaitu FI dikali harga mutlak dari XI dikurang X bar harga mutlak. Caranya frekuensi dikali sama kolom yang barusan banget kita cari, yaitu kolom sampingnya, kolom XI dikurang rata-rata, yaitu 3 dikali 15,5 hasilnya 46,5, frekuensinya 7, terus dikali 5,5 hasilnya 34,5, frekuensi 6 dikali 4,5 hasilnya 27, frekuensi 4 dikali 14,5 hasilnya 58. Lalu jumlahkan dari angka atas sampai bawah. 46,5 ditambah 38,5 ditambah 27 ditambah 58 hasilnya 170. Nah, setelah kita melengkapi semua tabel ini, barulah kita bisa menentukan simpangan rata-rata. Rumusnya, simpangan rata-rata sigma dari FI dikali harga mutlak SI dikurang X bar harga mutlak per sigma dari FI. Untuk angka yang di atas kita isi dengan jumlah kolom terakhir, yaitu 170 dibagi sama jumlah frekuensi yang udah kita jumlahin di awal, yaitu 20. 170 dibagi 20 hasilnya 8,5. Dan ini jawaban dari simpangan rata-rata soal ini. Selanjutnya, contoh soal simpangan rata-rata data kelompok. Rumusnya adalah sigma FI dikali XI min X bar per sigma FI. Kita mulai mencari XI terlebih dahulu, yaitu nilai pertama ditambah nilai kedua dibagi 2. 10 ditambah 14 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Dan seterusnya seperti itu. Sekarang kita cari FI dikali XI, karena kita akan mencari X bar. Rumus X bar adalah sigma FI dikali XI per sigma FI. 6 dikali 12 hasilnya adalah 72. Dan seterusnya seperti itu juga. Sekarang kita cari sigma FI, yaitu adalah 40, dan sigma FI dikali XI hasilnya adalah 920. Jadi rumus X barnya 920 dibagi 40 hasilnya 23. Selanjutnya kita akan mencari XI min X bar. 12 dikurangi 23 hasilnya adalah min 11, namun karena ini adalah simpangan rata-rata dan hasilnya harus mutlak, maka kita akan positifkan menjadi 11. Nah, sekarang kita akan cari FI dikali XI min X bar. 6 dikali 11 hasilnya adalah 66, dan seterusnya seperti itu juga. Setelah itu kita akan mencari sigma dari FI dikali XI min X bar. Hasilnya adalah 222. Kita lanjutkan rumus SR-nya, yaitu 222 dibagi 40, hasilnya adalah 5,55. Jadi simpangan rata-rata data kelompok ini adalah 5,55.